Kemarin warga Jakarta akhirnya bisa bernafas lega. Anies Baswedan, Gubernur DKI yang menang karena pendukungnya memainkan ayat dan mayat sebagai senjata, akhirnya habis masa jabatan. Anies memang kontroversial. Ambisinya untuk mendapatkan jabatan itu tidak selaras dengan kemampuan dia di dalam mengelola daerah. Dan pola yang sama yang dilakukan oleh para kepala daerah yang tidak bisa kerja adalah mereka selalu mengandalkan pencitraan untuk menjaga nama. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, memang nggak ada satupun prestasi yang bisa dia andalkan untuk kepentingan warganya. Anies Baswedan hanya mengandalkan piala penghargaan yang entah dia dapat dari mana. Dia juga hanya mengandalkan model bangunan yang terlihat oleh mata untuk dipamerkan, tapi nggak ada manfaatnya untuk orang banyak. Perhatikan saja, mulai genteng warna-warni, tugu bambu yang cuma sementara, patung sepatu, sampai stadion yang nggak berfungsi untuk olahraga karena dibangun seadanya, hanya bisa dibuat sebagai tempat ibadah. Pola khas pemimpin daerah ketika tidak mampu bekerja memang hanya membangun citra. Ibarat wanita, Anies Baswedan itu merasa dirinya tidak cantik. Akhirnya hanya bisa berdandan menor dengan make up tebal supaya orang melirik kepadanya. Tetapi semakin lama pada akhirnya orang sadar bahwa make up Anies itu ketebalan. Dan dia hanya bisa berdandan tanpa punya kemampuan yang lebih yang bisa diandalkan. Kalau cuma bangun stadion sih, hampir semua kepala daerah itu bisa. Gampang. Itu cuma masalah desain dan dibangun di atas tanah pemerintah. Tapi apakah Anies bisa mengatasi masalah yang paling besar, yang utama dihadapi di Jakarta? Seperti banjir misalnya? Enggak. Timnya dia pun tidak bisa bekerja selain cuma bisa berkomentar di media sosial membela junjungannya. Padahal tim ahli Anies Baswedan bisa dibilang tim terbanyak sepanjang sejarah Jakarta. Tapi mereka sama sekali tidak bermanfaat selain mendapatkan jabatan karena dulu dianggap militan membela waktu pilkada. Padahal dari pusat sudah bersedia loh membantu kalau Jakarta mau membuka tangannya. Tapi Anies gengsinya luar biasa. Sampai Menteri PUPR pun ketika ditanya, bagaimana Pak perkembangan normalisasi Ciliwung untuk atasi banjir? Dia hanya ketawa, tanya Anies aja deh. Itu katanya. Itu menunjukkan bahwa Anies tidak bisa bekerja sama dengan pusat untuk mengatasi masalah di daerahnya. Nggak tahu kenapa ya, ada masalah ego yang sangat besar di kepala Anies Baswedan sehingga dia seperti curiga bahwa dia akan disabotase oleh pusat. Akhirnya yang jadi korban itu adalah warganya sendiri yang ketika hujan besar kemarin kembali tenggelam karena pimpinannya nggak mampu kerja tetapi sombongnya setinggi langit. Apalagi ya? Oh ya, rumah DP 0 rupiah atau 0% atau 0 apalah. Mau diganti-ganti namanya, tetap saja itu pembangunan dan penjualan rumah yang tidak mencapai target. Nggak jelas memang kerjanya Anies Baswedan ini dan tim ahlinya itu. Padahal yang namanya rumah susun itu, peruntukannya itu buat masyarakat di ekonomi menengah bawah. Makanya dulu di zamannya Ahok, mereka dibantu untuk sewa rumah susun. Yang penting mereka bisa tinggal di sana. Bahkan disediakan kompor sampai kulkas segala dari pemerintah. Tapi Anies terlalu gengsi untuk meneruskan pekerjaan Ahok itu. Dia malah sibuk mengganti nama rumah susun jadi rumah lapis. Tanpa sedikit pun menyelesaikan akar masalahnya. Kemudian dia membuat program rumah DP 0 rupiah dengan janji manis kalau warga dengan ekonomi menengah ke bawah itu bisa punya rumah, bukan sekedar sewa. Tapi apa mungkin
Warga yang penghasilannya tidak tetap itu bisa punya rumah kalau untuk rumah DP 0 rupiah itu mereka harus punya penghasilan minimal 13 juta rupiah per bulan sebagai jaminan. Ini kan gak masuk akal. Warga ekonomi kecil itu dibohongi Anies habis-habisan hanya supaya dia bisa menang pemilihan. Anies ini raja tega memang. Dia bisa dengan santainya menginjak punggung warga kelas bawah dengan janji manisnya hanya supaya dia bisa mendapat jabatan. Apalagi ya? Oh ya, OKOC. Mana tuh program yang katanya bisa membantu warga kelas bawah supaya bisa punya usaha? Nggak ada lagi suaranya. Yang ada cuman gemanya doang supaya orang tergiur waktu kampanye. Program OKOC itu cuman tertinggal dalam bentuk pamflet-pamflet di pohon-pohon dan tiang listrik sampai kusam termakan panas dan hujan. Anies, karena tahu bahwa dia tidak mampu menepati janjinya, kemudian mencoba memoles wajahnya kembali dengan menggelar event Formula E yang juga tidak ada manfaatnya untuk warga kelas ekonomi bawah. Selain dia ingin pamer bahwa dia sudah go internasional. Dan ternyata balapan itu bermasalah lagi. Sehingga dia sekarang diselidiki KPK karena sampai saat ini belum menyetorkan bukti-bukti kuat bahwa dia tidak menggunakan APBD dan balapan itu menguntungkan negara dalam segi finansial. Apa kerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Kerjanya yang nggak ada. Yang banyak cuman dandan, terus berpose naik sepeda sambil lepas tangan. Memalukan memang. Dan yang membuat saya heran, apa sih yang dilihat sama Partai Nasdem di diri Anies Baswedan sehingga mau mencalonkannya jadi calon presiden? Nasdem malah nggak dapat keuntungan apa-apa. Karena menurut survei terbaru, suara Nasdem malah tergerus sesudah mereka mendeklarasikan Anies sebagai capresnya dan kader Nasdem ramai-ramai mengundurkan dirinya. Tapi setidak-tidaknya kita harus berterima kasih kepada Anies Baswedan. Karena seburuk-buruknya orang, pastilah ada sisi baiknya yang bisa kita ambil dari sana. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Warga yang gak cerdas memang hanya melihat seseorang dari imannya saja. Gubernur seiman. Dan ini kebodohan luar biasa dengan dampak yang merusak karena memilih seseorang dari baju luarnya saja. Dan terima kasih Anies untuk pelajaran bahwa kalau model seperti ini diterapkan di Indonesia, sudah pasti negara kita akan kembali mundur ke belakang karena sibuk dengan urusan iman tanpa pernah ada kemajuan di dalam pembangunan. Dan untuk Anies Baswedan, saya seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.